Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini mari kita akan menyembah Tuhan, akan berdoa bersama-sama dan menekan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, betapa besar kasih-Mu Allahku. Besar kasih Allah di dalam setiap kehidupan kita. Besar kasih Allah, besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya beroleh
Aku rindu Engkau, Kaulah Tuhan raja hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan
terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, setelah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, setelah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini, Bapa di surga. Kalau kami boleh ada sampai saat ini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami tahu semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur kepada Engkau. Kami mau bersyukur dan bersyukur untuk segala kebaikan kemurahan-Mu yang selalu Kau sertakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh ada dan memulai hari yang baru. Kami percaya Tuhan juga akan menyertai kami. Firman-Mu bagaikan pelita yang akan menuntun kami, yang akan menyertai kami saat kami bimbang, saat kami kehilangan arah. Kami percaya Tuhan, Firman-Mu yang akan menuntun, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Engkau juga menyertai kami. Terpujilah nama Engkau. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada. Kiranya Tuhan juga memelihara mereka. Tuhan juga yang akan memberi kesehatan, kekuatan bagi mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, mereka boleh berhasil oleh karena penyertaan Engkau, oleh karena berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka yang akan bekerja, yang akan bersekolah, yang akan dalam perjalanan, Tuhan juga menyertai mereka. Biarlah penyertaan-Mu yang ajaib itu yang akan selalu ada dalam setiap langkah kami semua sidang jemaat-Mu. Kami khususnya juga berdoa untuk pergumulan setiap sidang jemaat-Mu, baik itu masalah pekerjaan, usaha mereka. Kami percaya selama kami ada di dalam kebenaran firman-Mu, maka berkat-berkat-Mu akan ada melimpah dalam kehidupan kami. Bukan cuma sekedar berkat jasmani Tuhan, tetapi berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan yang baru
Tuhan sertakan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan mereka, keluarga, lepas keluarga mungkin ada pergumulan baik masalah suami istri, masalah anak-anak dan lain sebagainya. Tuhan, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan tahu, Tuhan mengerti setiap jeritan, setiap seruan sidang anak-anak tebusan-Mu Tuhan. Dan Tuhan menjawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang mempedulikan kami, Allah yang selalu menyertai kami, baik kami dalam keadaan yang dalam masalah besar, masalah apapun, Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kami. Kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang sakit, baik itu Saudara Bambang yang akan operasi minggu depan. Tuhan, sebelum dijamah dokter juru rawat, Tuhan, tangan-Mu yang berlubang paku terlebih dahulu akan menjamah supaya kesembuhan yang total itu Tuhan berikan. Apapun penyakitnya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan sanggup mengangkat segala sakit penyakitnya, sehingga Bapak Bambang ini boleh sembuh dengan baik, mempermuliakan nama Engkau. Kami juga berdoa untuk Saudara Inang, kalau pada hari-hari ini masih ada dalam keadaan yang sakit, Tuhan, mari belas kasihan-Mu ada di dalam kehidupan saudara kami ini. Tuhan, jamah tangan-Mu yang berlubang paku, menjamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun, baik itu ginjal dan lain sebagainya, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan memberi kesembuhan, Tuhan yang akan memberi kekuatan baru. Biarlah keluarga ini boleh terus beriman kepada Engkau, mempermuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Selamat. Tuhan juga sempurnakan kesehatannya Tuhan, supaya dia boleh bebas kembali beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang udah lansia pada hari-hari ini. Tuhan juga tolong mereka dalam usia yang lanjut, mereka boleh tetap setia kepada Engkau, mereka boleh tetap beriman kepada Engkau. Terlebih Tuhan memberi sukacita di dalam usia lanjut mereka, mereka boleh tetap memiliki sukacita, damai sejahtera. Terlebih di dalam pemeliharaan anak-anak mereka, mereka tetap bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati keluarga yang memelihara orang tua mereka, karena itu adalah janji kebenaran firman-Mu. Berbahagia orang yang menghormati, mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama Engkau. Sekali lagi kami serahkan sepanjang hari ke dalam tangan pimpinan-Mu, dan ibadah ke depan baik hari Sabtu, hari Minggu, ibadah raya pagi, sore, dan sekolah minggu kami serahkan kepada Engkau. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami dalam setiap ibadah-ibadah kami. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami ucapkan syukur dan serahkan semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari Sabtu maupun hari Minggu, baik itu song leader, singer maupun pemain musik, pelayan firman dan lain sebagainya. Semuanya Tuhan memberkati mereka, dan mereka melayani dalam tugas mereka masing-masing dengan hikmat yang daripada Engkau ya Tuhan, dengan tanggung jawab yang benar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ucapkan syukur dan alaskan segala doa kami, permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Terlebih sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi. Boleh kita bersama-sama berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini kita boleh sama-sama berkumpul dan sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan, menaikkan permohonan doa masing-masing di rumah, baik secara syafaat juga di tempat ini. Kita boleh sama-sama bersyukur buat kasih-Nya, kemurahan-Nya. Sama seperti hari-hari sebelumnya, kalau saya sudah jelaskan bahwa sebelum kita baca di Kejadian sampai Wahyu, terlebih dahulu kita akan baca di Amsal
Kita sudah sampai di Amsal yang ke-8 dan saya akan baca per perikop ya Bapak Saudara, per perikop. Dan pada kesempatan pagi hari ini mungkin perikopnya agak panjang, jadi saya potong sampai ke ayat ke-21. Ya, kita akan sama-sama membaca. Mari kita buka bersama-sama di tempat ini juga boleh. Dan kita akan baca bersama-sama mungkin, atau saya saja bacakan buat Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa menyimak di kitab masing-masing di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Dengan judul perikop, wejangan hikmat. Ya, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, hai para pria, kepadamulah aku berseru kepada anak-anak manusia, kutujukan suaraku, hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Karena lidahku mengalahkan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adalah adil, tidak ada yang berbelit-belit atau serong. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggallah bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsa dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan adaku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya ku wariskan harta kepada yang masih aku, dan ku isi penuh perbendaharaan mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, kebenaran firman Tuhan ini boleh saya kasih satu tema atau rangkuman, bahwa saya kasih judul bisa katakan pilih permata atau hikmat, ya. Pilih permata atau hikmat. Ya. Karena ayat pokok kita ada di ayat yang ke-11, saya bacakan kembali. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Mungkin kalau secara jasmani, wah ya pilih permata lah daripada hikmat. Ya tentunya karena kita nggak paham ya seberapa luar biasa hikmat, ya seberapa hebatnya hikmat. Nanti saya akan jelaskan beberapa contoh pentingnya. Tapi kita belajar bahwa permata adalah salah satu batu mulia yang paling mahal. Kalau di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa didikan itu lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas. Dan permata itu di atasnya lagi ya Bapak Saudara, lebih mahal dari emas dan perak. Sehingga permata adalah satu batu mulia yang paling mahal. Ya, kalau punya permata senang ya, berlian gitu ya, pasti senang. Wah, kalau di di propose atau dilamar sama batu permata berlian gitu, wah senang sekali tentunya. Tapi Alkitab memberikan pengertian bahwa ada hal yang lebih berharga dari yang namanya permata, ya. Perikop Amsal ini menggambarkan bahwa hikmat itu lebih besar ya daripada permata, dan berlaku buat orang-orang manusia yang berseru berdiri, contohnya di ayat 1, di ayat 3 seperti itu ya. Dan seperti biasa Bapak Saudara, Amsal hari ini pun ditujukan bagi orang yang tak berpengalaman atau orang bebal. Tentunya semua kita sebenarnya adalah orang-orang bebal, manusia yang berdosa, manusia yang tidak taat Allah, bahkan dikatakan seteru Allah di ayat yang 5. Ya, bahkan hikmat juga memberikan perintah, yaitu perintah mengapa harus mendengarkan hikmat. Ya, harus mendengar dan menerima di ayat yang ke-6. Ya, dengarlah di ayat yang ke-6 ya. Karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Seperti itu Bapak Saudara. Jadi, mengapa kita harus menerima hikmat?
Ya, dikatakan di ayat 11 karena hikmat lebih berharga dari permata. Ada satu contoh yang sangat menarik Pak Saudara yang saya ambil dari kisah nyata. Saya pernah baca satu kisah gitu ya, gak tahu di artikel atau video saya lupa, tapi ini kisah nyata. Ada seorang di Amerika sana yang memenangkan lotre. Kalau di sana itu menang lotre uangnya banyak sekali. Dia beli mobil, dia beli motor, beli mobil mewah, dia beli rumah mewah Pak Saudara. Ya, tapi tahu sekarang Bapak Saudara, dia adalah pengemis, sebelumnya pengemis, dapat lotre, lalu menang, langsung dia kaya raya. Tapi Bapak Saudara tahu sekarang, ya dia jadi apa? Dia sudah jadi pengemis lagi. Kok bisa? Uangnya banyak sekali. Karena dia tidak punya hikmat, ya. Kenapa ternyata dia menghamburkan uang dengan beli rumah, ya, beli mobil, beli motor. Dia main wanita, beli perhiasan dan lain sebagainya, minum minuman. Ya, di sana obat sangat lebih mudah daripada di sini, obat terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Wah, beli seperti itu dengan luasa. Dia tidak lupa, dia tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan tentang maintenance, ya, pengeluaran. Ternyata ada pajak dari mobil, ada pajak dari rumah, ada pajak dari motor, ada listrik, pengeluaran sehari-hari, sedangkan dia hanya mengeluarkan uang, tidak menghasilkan uang. Dan tahu sekarang Bapak Saudara, dia jadi pengemis lagi. Kenapa? Karena tidak memiliki hikmat. Ini salah satu contoh bahwa sebenarnya yang lebih berharga dari permata, dari harta benda di dunia adalah hikmat, Bapak Saudara. Satu contoh lagi yang dari Alkitab, kalau Bapak Saudara tahu, seorang yang bernama Salomo yang menulis Amsal ini, ya Bapak Saudara. Tahu sendiri ya bagaimana dia orang yang kaya raya. Apakah itu terjadi dalam satu malam? Tidak. Sebelumnya dia minta sama Tuhan bukan harta, bukan kekayaan, bukan kejayaan, tapi yang dia minta adalah hikmat. Sehingga dia bisa punya semuanya, Bapak Saudara. Ya, dia bisa punya kerajaan yang luar biasa terkenal, hikmatnya seluruh dunia tahu. Bahkan dia memiliki banyak sekali, maksudnya karyawan seperti ya, hartanya wah lebih permata itu nggak ada artinya. Banyak dia punya, emas punya banyak dia punya, perak dia banyak punya. Orang datang untuk belajar dari dia saja bayar, Bapak Saudara. Ya, untuk tahu bagaimana karyawannya bekerja, orang datang, ratu dari kerajaan lain datang, bayar, Bapak Saudara. Kasih upeti, bayangkan. Itu adalah salah satu pentingnya hikmat dalam kehidupan manusia. Sehingga boleh dikatakan hikmat itu lebih berharga daripada pengertian. Kalau Bapak Saudara mengikuti jalannya Amsal, jalannya Raja Salomo, dia juga menulis pengkhotbah, dikatakan semuanya sia-sia. Ya, itu lebih klimaks lagi bahwa di dunia ini semuanya sia-sia, Bapak Saudara. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan kumpulkan harta di surga, ngengat dan karat tidak ada, ya. Tetapi di dunia semuanya sia-sia, semuanya seperti angin. Itu yang katakan siapa? Salomo, bukan saya. Kalau saya belum pernah kaya seperti Salomo. Tapi Salomo sudah pernah mengalami semuanya, kekayaan di dunia, kehebatan, hikmatnya. Tapi dikatakan semuanya sia-sia. Karena apa? Karena ada kekekalan di sana yang menanti kita. Itu lebih dari segala yang ada di bumi. Sehingga Bapak Saudara kita melihat, ya, pentingnya hikmat di dalam dunia ini. Dikatakan dalam hikmat ada kecerdasan, ada pengetahuan, ada kebijaksanaan, ada kemampuan untuk mempertimbangkan yang baik dan benar di ayat 12, 14 seperti itu. Tapi untuk mendapatkan semua itu yang mutlak harus dimiliki adalah hati yang takut akan Tuhan. Dikatakan dengan demikian kita membenci hal-hal yang juga dibenci oleh Tuhan. Ya, ini kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat, serta mulut penuh tipu muslihat di ayat 13. Ya, dengan hikmat pula maka kita akan diberi kekayaan, kehormatan, keadilan dan kebenaran di ayat 18. Jadi sangat jelas Bapak Saudara bahwa hikmat itu lebih dari sekedar permata. Ya, permata itu ya tidak lebih besar daripada hikmat. Sekilas perkataan lebih indah dari emas maupun permata seperti wah terlalu dilebih-lebihkan. Tapi tadi saya sudah berikan contoh-contoh. Wah, ya ternyata nggak berlebihan bahwa hikmat itu lebih dari permata. Nyata Bapak Saudara seperti itu. Sehingga ketika kita teliti lebih lagi pembacaan firman Tuhan, kita akan paham, ya, mendapatkan hikmat adalah melebihi mendapatkan harta benda apapun. Ya, kalau kita belajar di Perjanjian Baru di Injil Yohanes
dikatakan hikmat itu adalah Yesus sendiri. Ya. Dalam Yohanes 1 Yesus dianalogikan sebagai hikmat. Oleh karena itu, mencari hikmat seharusnya sama dengan mencari Yesus. Artinya Yesus adalah hikmat Allah yang memberikan pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan kepada setiap kita yang bebal, orang berdosa, yang tidak layak, yang layaknya dimurkai. Sehingga kita orang-orang bebal tadi ya, kalau di Amsal di ayat-ayat pertama, orang-orang bebal harus datang kepada Yesus, Sang Juru Selamat, hikmat Allah itu untuk setiap kita. Jadi semuanya itu akan melegakan kita dan memberi kita damai sejahtera, yaitu kekayaan yang melampaui permata. Dengan adanya Yesus yang bertata dalam hati kita, hidup pun lebih berharga daripada permata. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan ya. Kembali lagi pada judul, pilih permata atau hikmat. Pilihan ada di tangan saudara. Sehingga kita sama-sama boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hikmat Allah akan kita, keselamatan sudah kita terima ya. Dan pergumulan-pergumulan hidup pasti ada Tuhan, tapi serahkan kepada hikmat Allah itu. Dia akan menolong tepat pada waktunya. Dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan damai sejahtera, dia akan melindungi, dia menolong tepat pada waktunya dan terus memberkati kita. Dia juga sang pembuat mujizat. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Yang sakit dia sembuhkan. Ya, berserah sama dia. Ya, waktunya Tuhan yang terbaik. Puji nama Tuhan, kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat bagimu pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami ucap syukur, kami punya Allah yang seperti Engkau. Hikmat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Kami mau rindu mencari hikmat. Dan kami mau Tuhan berpengertian, menjadi anak-anak Tuhan yang berpengertian, yang tidak bosan-bosan akan hikmat-Mu, tidak bosan-bosan akan firman Tuhan. Dan hari lepas hari kami mau dipimpin seperti pelita di kaki, memimpin jalan kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, menuju dengan keserupaan dengan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa setiap jemaat Tuhan yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, kuasa-Mu sempurna atas jemaat Tuhan ini. Dan hamba-Mu yang berbeban berat, jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki kesulitan, kekhawatiran untuk masa depan anak-anak mereka, masa depan cucu, masa depan pekerjaan mereka, bahkan pekerjaan, studi, jodoh mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memegang kendali penuh atas setiap anak Tuhan, sehingga mereka dapat kepastian pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur Tuhan, kami mau jalani hari kami di pagi yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak saudara, jangan lupa besok Minggu pukul 5.45 dan sore jam 3.30 atau 3.30 sore, setengah 4 sore, saudara boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Di live streaming juga ada dan di onsite. Kalau saudara tidak sakit, masih kuat, masih muda, tentunya ya onsite ya, masih bisa jalan ya. Tentunya kita sama-sama akan datang sama Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau yang sakit boleh di rumah mengikuti secara online, dan kiranya selamat menikmati hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kembali lagi Senin jam 5 kita akan bertemu bersama-sama di doa pagi. Shalom.